Kalau kita bicara politician di Indonesia, siapa politisi favorit lu? Waduh, ngomong politik di Indonesia nih agak susah juga ya, karena banyak politis di Indonesia yang jago-jago, yang keren-keren sih. Satu lah sebut, masa enggak? Dari banyak itu satu yang favorit siapa? Kayak Pak Jokowi ya? Enggak, kalau Pak Jokowi kan presiden. Oh, presiden. Iya. Bukan politisi kalau dia presiden. Presiden. Pak Jokowi bukan politisi, Anda presiden. Ah, presiden dia. Tapi bukan politisi gitu ya? Bukan. Enggak, boleh coba-coba ini sebentar lagi nih pilkada. Banyak, yang merapat udah banyak banget. Udah banyak. Jujur aja udah banyak. Kenapa gua suka Bang Sandi? Iya. Oke. Anak muda, Oke. keren, pinter. Bang Sandi kan mulut wangi ya? Yang kayak begini-gini yang untuk masa depan nanti yang akan membawa negara kita supaya Jadi abis nextnya Pak Jokowi ini menurut lu Bang Sandi yang cocok nih? Nanti Pak Jokowi nonton nih Bang Uli bilang standar. Iya, ya benar, Pak semua Jokowi standar. seluruh dunia juga sama, standar internasional. Jadi biasa aja nih Pak Jokowi, Iyalah. nggak jago juga. Siapa tahu? Nggak jago juga. Tiba-tiba gua maju 2024. Oh, Kan siapa tahu? Who knows hidung siapa ya nggak? siapa yang dukung? Tulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, balik lagi bersama gue Mas Kudu Semi di Macan Idealis. Hari ini gue lagi bareng sama legend, tapi nggak mau sebut legend. Jangan, Gue jangan. nganggap dia legend, tapi kalau lu mati ntar. Nah, makanya, kan belum apa-apa udah begitu. Thank you Om Vasco, thank you. Taulani. Macan Luar idealis, biasa. macan idealis. Gila, gue baru kali ini gue kedatangan tamu yang beda. Biasanya kan di sekitar entertain, dunia entertain. Kan gue entertain juga bang. Tapi kan lu anak muda yang mempunyai jiwa politik yang luar biasa. Udah jago ngolah juga bang Andri ternyata ya. Tapi lu aslinya ternyata ini juga ya, demen seni juga ya. Gue sangat mengagumi yang namanya Stinky bang. Dari dulu ya. Zaman dulu gue waktu masih kecil kan, zaman SMP. Mentang-mentang depan gua ngomongnya kagum sama Ini gue mau Stinky. cerita. Gue suka sama Stinky, tapi pada masa itu yang suka sama Stinky itu dibilang alay. Oh iya zaman Iya, itu. Pada masa itu ya, jadi gue dibilang, wah alay lo bro, suka Stinky. Gue suka lagunya ya kan. Iya. Nah, gue suka lagunya. Itu ternyata Bang Andre itu dari album pertama sampai album ke-8 ya Bang? Iya, betul. Wih, kok tahu banget loh? Gila. Album satu. Keren. Tadi gue tunjukin. Gua pikir Stinky sejati. Dan Stinky itu tanpa Andre Taulani bukanlah Stinky. Jelas, itu sudah pasti. Nggak mau diganti vokalis Siapa siapapun. sih vokalisnya Bang abis itu? Gue nggak tahu. Banyak. Ada Oh, banyak. mereka ada 4 kali ganti lah. 4 kali ganti Bang. Empat kali Abis itu ganti. siapa tuh Bang? Ada Ari. Ari Terus Lasso. ada bukan. Ada Ari, namanya Ari juga. Tahun berapa itu Bang? 2010 kali ya, 2010 ya? 2010. 2010 Ari, Ari, terus kemudian ada lagi Dona. Dona, cewek. Cewek. Sempet sama punya vokalis cewek. Terus ada lagi featuring sama Yoda Idol. Yoda Idol. Pokoknya berapa kali ganti lah. Gitu. Menarik ya. Iya. Tapi ya nggak selanggeng. Apa sih namanya singlenya apa yang keluar Bang? Waktu itu mereka Single atau album? single mereka semua. Singlenya lo tahu? Lo ngikutin? Gua nggak ngikutin, cuman taunya singlenya keluar aja gitu. Tapi lo tuh berantem dulu sama Stinky? Enggak berantem. Jadi gue memang mengundurkan diri dari Stinky. Oke. Ya karena udah sibuk banget gua. Udah syuting sinetron, kemudian acara televisi setiap hari, stripping. Oh itu udah mulai tuh Bang ya? Udah. Mulai tuh ya? Jadi Nah, udah proses yang lo jalanin ini, passion lo tuh di mana passion lo sebenarnya Bang? maksudnya passion apa nih? Kalau kita bicara dunia entertain kan Bang, ada di dunia musik. Oh, ada di nah gue dunia semuanya. Keartisan, aktor. Aktor, acting, gue semua. Mana yang lo paling suka? Masa kan lo gak punya aliran mana yang lo paling ini? Yang paling suka sebenarnya nge-host sih. Nge-host paling suka. Host tuh lebih enak ya, lebih santai. Iya. Gitu. Nah, ini mumpung lagi sama juru host nih, host fenomenal Bang Andre Taulani. Gue pengen minta tips sama lo Bang. Kan gue sering nge-host juga nih, kan nanya-nanya sama orang-orang, apa sih tips yang paling penting buat jadi host? Ya kita harus tahu materinya dulu apa. Terus kita harus berkaca sama diri. Gue nih sebetulnya host gue nih gayanya gimana nih? Gue pengen masuk ke segmen mana nih? Oke. Nah, lu harus kuasai. Kayak lu misalnya, lu jago di segmen misalnya kayak sekarang nih. Yang tema-temanya tentang politik. Ya itu udah dikuasai dan itu materi yang memang kekuatan lu di situ. Lu akan lebih pede dan akhirnya apa? Lu works. Jadi orang lihat, oh lu keren. Bang, bisa nggak lo kasih tips sedikit aja Bang? Jadi host. Gimana selama ini lu menjalani dunia perhosan ini gitu? Gua kalau dibilang konteks host sebenarnya gue bukan
real host nih. Kalau host itu kan wah bahasanya tertata, gesturnya. Kalau gua kan cuek aja, seadanya aja. Pokoknya apa adanya yang keluar dari gue itu, ya gaya gue ya gitu. Jadi lu lebih ke feeling aja gitu. Yang penting penyampaian gua, pertanyaan gua, penyampaian gua, kemudian orang yang menjawabnya sampai semua dimengerti oleh penonton gitu. Oke. Itu butuh kecerdasan lo gitu, Bang. Nggak gampang loh. Iya mungkin ya. Kayak lu juga, gua bilang lu luar biasa dong. Iya kan. Basicnya bukan host, tapi udah jadi kayak host, keren, iya kan? Iya. Everybody bisa jadi host kok. Iya. Everybody bisa. Bisa dong. Apa dong asal menguasai materinya dan mungkin dia begitu bertanya kepada orang kan dia udah tahu dong apa yang akan ditanyakan. Iya. Itu sebetulnya udah basic awal juga sih. Anak kecil aja kalau nanya sesuatu ke yang dewasa, Om, kenapa sih Om ini? Itu kan udah ada di pikirannya dia. Berarti dia udah ready dengan pertanyaan. Berarti dia udah ada bakal jadi host. Yang penting Kuasai materi, terus percaya diri, ya kan? Dan tinggal kembali bermain di masing-masing karakter punya ciri khas. Gimana? Terus gini satu Bang, gue penasaran umur lu berapa sebenarnya sekarang? Ini kalau mau bicara umur sih sensitif. Mungkin orang-orang banyak yang bilang gue tuh masih 35, 32. Malah aslinya gue tuh udah 45, almost 46. 45? Tahun ini 46. Udah tua lu Bang ya? Yang nggak usah lu bilang. pinter menipu ya? Lu nggak bisa ngomong udah tua lu yang begitu. Tapi benar banyak gue bilang udah tua juga lu ya. Gue bersyukur bro. Iya. Gue udah tua, udah pernah merasakan muda. Iya. Yang muda belum tentu bisa merasakan tua. Iya benar. Gitu. Lu gunjang gaji rumah tangga udah sering jalan. Ya udah melewati lah. Udah melewati. Istri baru satu namanya? Alhamdulillah. Banyak bersyukur bahkan rezeki mau kan. Nah itu dia. Lu bersyukur terus Bang. Satu bersyukur. Ntar tambah mau lu. Ya bukan begitu. Paling bisa. Terus gini Bang, dalam perjalanan karir lu tuh Bang ya, dari ini Bang Andre Rosiadi, bukan Andre Rosiadi mau jadi Andre Taulani. Jangan-jangan Andre Rosiadi juga punya band waktu itu. Punya band? Iya kan? Tiba-tiba kesiaran ke politik ya kan? Nggak nyampe otaknya buat ngerjain deh kayaknya. Jadi pure politik kalau Andre. Jadi Bang Andre Taulani ini dulu lu yang ngajakin lo masuk Trinki siapa? Atau memang lu yang bikin? Oh, kita yang bikin dulu. Zaman SMA dulu kan memang sering ikut festival band. SMA 57. 57 Jakarta? Jakarta. Bikin band bareng sama teman sekelas itu kan. Udah ketemu formatnya, udah seriusin, terus ikut festival, menang-menang terus. Mulai percaya diri kan, wah kita udah banyak dapat piala nih. Kita masuk deh ke dunia rekaman. Kita bikin demo lagu, bikin lagu sendiri kan. Ciptaan sendiri, tawar-tawarin perusahaan rekaman. Proses semua, Cok. Oke. Gitu. Menarik ya Bang Andre ini ya? Akhirnya diterima di perusahaan rekaman tahun 96. Rekaman lah kita album Stinky yang pertama. Oke. 97 diedarin meledak. 97 dari meledak. Zaman krisis tuh. Zaman krisis moneter tuh waktu itu tuh. Oh, krisis moneter 98. 97 masih oke. Udah mulai krisis. Belum. 98 akhir mau ke 99 tuh udah mulai. Album kedua Stinky waktu itu. Oke, iya. Nah, terus di perjalanan itu Bang, tiba-tiba lu bisa masuk ke dunia acting, di dunia talk show-an gitu. Itu ada yang ngajak atau gimana ceritanya? Lagi-lagi nih, gue orangnya nggak bisa diem. Oke. Gue mau nyoba segala sesuatu. Pada waktu itu memang gue concernnya di nyanyi ya, karena punya band. Wah ngerasa pride gue, gila gue anak band nih, vokalis gitu ya. Iya. Banyak Tapi, tuh, cewek banyak tuh. Banyak. Pacar banyak, gak satu? Pacar, waktu itu nggak ada pacar, tapi yang nempel banyak. Jadi lu gak mau pacar? Yang nempel banyak. Nempel sama semua orang gitu? Nempel banyak, lalernya. Baru, habis itu karena gue seneng, gue nyoba nih ke dunia acting. Iya. Dapat kesempatan, karena nama lagi ngetop. Iya. Terus ada PH yang mau bikin sinetron, pakai Andre Taulani aja tuh main. Oh, Masuk PH gua. apa dulu tuh Bang awalnya Bang? Indosiar dulu. Siapa namanya Bang? Indosiar. Yang ngajak lu Bang? Gue lupa namanya siapa dulu ya. Lu lupa jasa orang Bang ya? Bukan, maksud itu dari PH Indosiar kan. Orangnya kan banyak timnya. Oh, lu nggak ingat nama jasa orang itu? Ingat, tapi namanya gue lupa. Oh, Dodi Janas. Orang Padang juga. Iya. Assalamualaikum Bang Dodi. Bang Dodi Janas. Sehat selalu Bang Dodi. Iya. Beliau di dunia acting ya? Acting, betul. Sinetron. Nggak dilupakan. Cuma takut ketukeran Bang Dodi Janas. Thank you Bang Dodi. Nah, gitu. Kalau bisa dari situ kan lu mulai tuh main di dunia acting gitu Bang ya? Di Indosiar. Indosiar kan segmennya besar tuh. Penontonnya banyak. Yang bikin lu tertarik di situ apa? Ya, tantangan lagi. Kalau nyanyi kan udahlah nyanyi kan. Ya, kalau acting kan kita belajar bagaimana menjadi sosok orang lain nih kan. Memerankan tokoh-tokoh ya. Itu kan butuh lagi
pendalaman karakter, pendalaman materi juga bagaimana gue harus berakting gitu kan. Iya. Ya belajar. Ditambah lagi waktu itu gue dapet kepercayaan dari Bang Deddy Mizwar. Main film Kiamat Sudah Dekat. Wah di situ acting gue mulai terasa tuh. Karena langsung di senior yang direct kan. Iya. Dan di situ kalau bicara soal duit bang, mana lebih enak? Nyanyi atau duitnya aktor? Gini, kalau nyanyi enaknya kerjanya sebentar. Nyanyi paling lama 2 jam dibayar. Tapi kalau 2 jam ya? Sama, kita nyanyi kan paling lama acara durasi 2 jam dibayar. Tapi kalau acting, main sinetron, itu kan lama, episode. Tapi memang bayar lebih banyak, karena dikali per episode. Tapi cairnya lama, nggak langsung hari itu syuting dibayar. Ya 1 bulan. Tapi yang lebih banyak duitnya sinetron dong? Sinetron lah, karena dia dikali episode kan. Kan sticky mahal rate-nya. Ya tapi kalau manggungnya cuma sebulan sekali doang kan. Masa studio sekali sebulan. Pada saat itu memang banyak, pada saat itu. Tapi kan biasanya diikutin sama lagu dong. Kalau hitsnya meledak, dia dapat job. Kalau hitsnya nggak meledak, nggak dapat job. Ketika membuat hits kan proses dulu. Kita rekaman segala kan 3 bulan tuh. Iya. Sama aja kayak kita mau jualan barang, tapi kita bikin dulu nih. Sampai 3 bulan proses lama itu. Kalau sinetron kan kita everyday shooting. Apalagi kalau dapat stripping. Tapi lu merasa suara lu bagus gitu? Nggak bagus-bagus amat sih, tapi gue pede gitu. Lagi-lagi kuncinya adalah pede. Pede ya? Percaya diri. Tapi akhirnya lu merasa bagus juga akhirnya? Akhirnya merasa bagus. Dan itu semua kan berjalannya waktu kan kita melatih. Nah kalau bicara musisi Indonesia, apapun Andre Taulany ini musisi, yang membesarkan nama beliau ini musisi kan awalnya. Iya. Sticky awalnya dong. Iya, Sticky, betul. Sticky. Nah, musisi siapa paling favorit lo di Indonesia? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Jenius. Favorit sama dia? Jenius. Oh, Mas Ahmad Dhani. Gue ngefans sama Ahmad Dhani karena lagu-lagunya keren-keren semua dan hitsmaker lah dia. Coba satu lagunya dia aja, lu kan ngefans katanya. Dulu yang ngetop banget ya itu Kangen awal-awal kan. Coba satu lagu bang, Kangen bang, refnya aja deh. Jangan ngakunya ngefans tapi nggak bisa nyanyi. Dia kayaknya mau ngetes suara gua. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Itu. Bener mas. Iya kan? Gua Dhani. ngefans sama Ahmad Dhani gitu. Ngefansnya dari siapa nih? Dari mukanya dia? Enggak, dari ciptaan-ciptaannya. Dari ciptaannya? Dari karakter-karakternya, maksudnya dari lagu-lagu yang karyanya. Karyanya. Karya musiknya Mas Ahmad Dhani ya. Bukan dari ininya ya, bukan dari mukanya gitu ganteng gitu gak? Dhani sih menurut gua Ahmad Dhani nggak terlalu ganteng-ganteng amat. Nggak terlalu ganteng amat. Dibanding gua gantengan gua lah. Gantengan gua gitu. Cuman Ahmad Dhani itu karena menang dia sombong. Menang sombong dan arogan. Kalau lu kurang sombongnya. Kurang, makanya gua pengen sombong kayak dia nggak bisa. Susah. Emang itu kayak udah bawaan ya. Iya. Gitu. Padahal Dewa sama Stinky itu duluan mana ya? Duluan Dewa Ya. Lagu Mungkinkah itu sebetulnya jujur aja nih Om Dhani. Lagunya Stinky Mungkinkah itu sedikit banyaknya terinspirasi dari Kangen. Karena temanya, liriknya itu juga sama-sama kangen. Mungkinkah juga gitu kan? Cowoknya mau pergi. Iya. Terus ceweknya, wah gimana ya kita harus berpisah nih, tenang. Kita pasti akan bersama lagi. Kangen juga intinya. Iya. Lu bikin ini dong, bikin video dong sama Mas Dhani dong. Ntar suruh dia nyanyi lagu lu gitu loh. Tapi dia nggak mau, kadang-kadang dia suka sombong orangnya. Ntar gue nyanyi. Makanya Om Dhani kita collab ya kapan-kapan ya. Abis ini gue kontak Om Dhani ya. Di kontak ntar disuruh biar Mas Dhani nyanyi lagunya Stinky. Gue kalau Ahmad Dhani nyanyiin lagu Stinky mungkin kan gue bangga banget tuh. Gila lah gue ngefans sama dia terus dia nyanyiin lagu gue kan. Iya siapa tahu. Gua rasa Mas Dhani tahu lah lagu Stinky. Tahu, cuman kan dia songong kadang-kadang gengsi gitu kadang-kadang. Iya. Tapi kita lihat aja. Lu masih calon nih, ya kan? Jadi wakil wali kota. Iya, Tangerang Selatan. Kota Tangsel. Kalah. Kenapa lu kalah bang? Ya karena nggak menang. Kurang duit. Kurang duit. Lu ngakui di situ duit kurang tuh bang? Pastilah. Emang kalau di Indonesia menurut lo, gini bang, pandangan dari seorang Andre Taulany untuk maju jadi seorang calon-calon kepala daerah, apa yang dibutuhkan? Lu udah punya popularitas, lu udah punya orang suka sama popularitas tuh sebetulnya memang keuntungan ya, artinya nilai plus lah. Tapi kalau nggak dibantu sama duit juga percuma. Mungkin banyak juga yang menang tanpa duit, tapi mungkin persentasenya kalau dibandingin sama yang punya duit lebih banyak yang punya duit pasti.
Lebih banyak ya? Iya. Jadi maksud lo curang bisa gitu? Bukan curang, maksudnya punya duit modalin, ya kan kayak kita mau modalin kampanye. Lu kan udah terkenal, ngapain lo kampanye lu diem di rumah aja? Ya tapi kan tetap aja kan pendukung-pendukung gua kepengen dong. Orang banyak yang suka sama dia gitu kan, orang pengen dia jadi ini. Terima kasih, terima kasih. Iya, Nah terus kalau misalnya gini, kalau lu bang disuruh milih misalnya, kenapa sih lo kepikiran buat maju jadi wakil wali kota? Ya, karena gua orang Tangsel. Emang karena tantangan di dunia tertentu udah mentok sama lo? Bukan, Lu pengen wakil nah wali ini kota? bagus nih. Gue memang basicnya suka tantangan. Oke. Di dunia entertain udah gue cobain semua. Gue pengen nyoba di sini. Itu tahun berapa dulu bang ya? 2009, 2010. Oke, terus? Gitu. Gue pengen coba nih, gitu. Dan ternyata memang belum milik lah di situ. Belum sebetulnya gimana ya? Tapi pada saat itu gue bangga. Oke. Karena suara yang gue dapat itu bedanya sedikit persentasenya dengan yang Wali menang. kota lu siapa? Cawakonya? Pak Arsid, Pak Arsid, pasangan ya? gue. Dari partai Oh, kita berdua ini bukan kader partai. independen. Karena Pak Arsid itu kan birokrasi. Dia orang birokrat. Oke. Jadi- Jadi bukan independen kan, ada partai pengusung. Ada partai pengusung, tapi Apa itu partai bang? Dulu? kita ada Gerindra, Gerindra, Hanura, Hanura, terus Partai Bulan Bintang, oke. terus satu lagi apa ya? Tapi ada kalau empat Bang kalau nggak Andre salah. nih, gue ngelihatnya lu maju wakil wali kota. Sorry bang ya, Iya, bukan iya. kelas lo lagi. Jadi maksud lu? Lu harus minimal provinsi. Nih, Minimal. mulai racun lagi nih. Enggak serius minimal provinsi karena Racun gini, nih, Bang, Bang. elektabilitas itu yang elektabilitas itu faktor setelahnya popularitas. Dan lu sudah mendapatkan popularitas nih. Betul, betul. Seluruh Indonesia udah kenal Andre Taulani. Iya. Semua lu jalan nggak mungkin nggak minta foto sama lu keluar kan. Iya, iya. Karena minimal mau milih lu. Dan lu punya karakter Andre Taulani itu cerdas menurut gua. Menurut lu Bukan, gitu? Ya menurut gua, ya mungkin juga teman-teman dan pendukung lu bilang lu nggak mungkin bilang Andre itu nggak ada otaknya, nggak mungkin. Iyalah kalau gua nggak ada otaknya, Iya. nggak bisa mikir Tapi gua. mungkin agak yang otak lu agak mahal tuh bang ya. Nah, karena di rumah makan Padangnya mahal loh. Nah, ada nggak yang udah mulai coba-coba ini? Bentar lagi nih pilkada nih bang. Banyak, yang merapat udah banyak banget. Ada yang merapat. Udah banyak. Jujur aja udah banyak. Ada yang merapat. Iya, cuman gua belum bisa memutuskan gua mau terima atau enggak karena gue pikir ya gue lagi enjoy di dunia gue ini sekarang dan udahlah gue mau menikmati dulu lah dunia entertain, apalagi sekarang gue lagi giat banget di YouTube kan. Gue mau mengembangkan YouTube gua dulu gitu. Yang merapat ini dari pilkada tingkat 2, tingkat 1? Dua-duanya. Oke. Tapi yang banyak yang tingkat 2 yang lagi ramai karena di Tangsel kan. Tangsel kan udah selesai nih bentar lagi kan. Ini wilayah gua kan. Lu sebenarnya nggak perlu maju di Tangsel, itu di mana kan lu bisa maju lu bang. Ya cuman paling enak kan kalau Tangsel tuh lebih deket lah. Oh lu nggak repot. Gue gitu nggak ya? repot, lokasi gue juga rumah gue di sini, gue warga sini gitu kan. Oke. Kalau toh iya, kenapa lu memilih untuk maju jadi pejabat? Ini pertanyaan yang sebelumnya dulu, Iya, waktu pada sebelumnya. saat yang dulu itu. Dulu itu. Ya kan tadi gue bilang gue mau coba Tantangan. tantangan. Jadi lu anggap ini jabatan buat tantangan doang. Dan ya tentunya gini, kalau gue bisa kayak gini, nih ya di dunia musik atau di dunia entertain, gue memberikan hiburan, orang seneng, itu karya bukan? Karya. Membuat orang seneng, Oke. membuat orang bahagia. Orang yang stres, orang yang capek nonton gua, ngelihat lawakan gua, ngelihat gua vokal nyanyian gua, happy semua. Mereka artinya apa ya? Yang tadinya susah jadi senang. Oke. Ya karena kita memang batasan kita sebagai seorang seniman seperti itu. Oke. Yang bisa kita kasih adalah sebuah karya. Oke. Ketika masuk ke dunia politik, sebetulnya sama juga. Karya yang kita berikan. Karya kita apa? Mengabdi kepada masyarakat, memberikan fasilitas atau jaminan kesejahteraan buat masyarakat. Kan karya juga itu. Karya. Cuman bentuknya berbeda. Oke. Nah. Dan lu yakin lu bisa pada masa itu? Pada saat itu, kalau lu jadi yakin. Kalau nggak ngapain gue maju? Oh. Emang kalau misalnya sekarang ada nawarin lo lagi, nanti gimana? Gua rasa nih apa ya? Wali kota, gubernur yang berhasil membuat maju wilayahnya, membuat maju daerahnya, berarti dia sudah memberikan karya yang luar biasa. Oke. Dalam bentuk seperti itu tadi. Karya politiknya dia. Karya politiknya dia. Oke. Dan lu bisa bermain di karya politik. Kenapa nggak bisa? Semua bisa, siapapun bisa. Siapapun bisa, asal niat bener-bener mau terjun, bisa semuanya. Sebenarnya sombong juga Bang Andre ini ya, tapi beda gayanya aja sama tadi.
Gini bang, menurut lo untuk menjadi seorang calon pilkada, calon kepala daerah, butuh modal berapa yang lo butuhkan misalnya? Kalau memang ternyata lo disuruh maju. Ini kita belum ada, ini secara hitungan kasar aja nih. Jadi kita hitung kasar lah. Kita kan pasti nggak mungkin sendirian. Kita pasti dibantu dong. Ya kan, tentu dengan apa namanya partai, kemudian tim sukses, kemudian juga relawan-relawan. Semua kan pakai duit. Mana ada relawan? Namanya memang relawan, tapi belum tentu memang benar-benar rela bantu. Relawan itu artinya dia rela membantu, tapi juga wani gitu kan. Maksudnya ada duitnya juga dong. Itu jujur kita harus fair gitu loh. Memang benar. Nyatanya begitu. Nyatanya memang begitu. Mungkin ada yang tulus membantu, tapi mungkin sedikit banget yang benar-benar bantu. Minimal kan lu bisa kerahin semua fans lu. Andre Taulani fans itu kan masa bisa, itu best. Minta foto malu tuh udah lebih dari duit sama mereka. Ya itu keuntungan popularitas karena itu orang mungkin ngelihat seneng dengan kita, sosok kita, terus buat dia idola. Iya, itu walaupun sebenarnya biasa aja ya. Walaupun artinya dari situ aja kita udah punya nilai plus. Ya bahwa gue seneng sama dia, gue nyoblos dia aja deh. Iya. Itu kelebihannya. Dan seorang public figure. Bisa juga ada yang mau kerja buat lo loh bang. Ada. Tanpa dibayar. Nah, itu fans yang loyal, ada juga. Keuntungannya itu. Iya. Dan nggak sedikit itu kan? Banyak, apalagi kalau dia memang mengatur fanbase-nya rapi gitu kan. Termaintenance dengan baik. Wah itu fanbase lo kan banyak nih bang. Alhamdulillah seluruh Indonesia ada. Gitu Taulanis cabang-cabang seluruh Indonesia ada. Itu koordinasi sama lo langsung mereka? Sama gue langsung, tapi ada yang koordinir. Jadi gue nunjuk satu orang, dia yang kelola semua. Oh dia yang kelola? Tapi admin. Adminnya komunikasi gak sama lo? Komunikasi sama gue. Lo kenal tuh koordinator-koordinatornya? Kenal. Setiap wilayah kan ada perwakilannya. Kenal, kita punya grup sendiri, ada. Luar biasa lo sebenarnya Bang Andre ini. Kalau di Tangsel banyak bang? Ada berapa jumlah fanbase lo di Tangsel bang? Wah kalau data belum gua bisa lihat. Belum ya? Tapi kalau dari jumlah follower Instagram lo aja, berapa follower Instagram lo bang Andre? 3 juta. 3 juta kan? 3 juta. Belum di YouTube lo juta. Di YouTube gua 3 juta juga. Itu kan itu salah satu salah satu aset lo ya. Modal lah. Modal awal. Jadi siapa tahu di sini ada yang nonton lagi nih bang. Siapa tahu ada yang mau maju ya kan? Mau coba-coba lobby lo lewat gue. Tim sukses. Sebenarnya paling enak tuh jadi tim sukses loh. Enak ya? Iya, calonnya mau kalah mau menang, timnya tetap sukses gitu. Timnya tetap sukses. Gak pernah gagal. Pernah gagal. Nah, terus gini bang, lo belum jawab tadi. Butuh berapa buat maju jalan calon kepala daerah di Tangsel? Ya tadi kalau kita hitung secara yang paling rendah aja, nggak mungkin lah nggak tembus MM-an, pasti tembus. Apalagi kalau kita menyalonkan di wilayah yang berapa M? Daerah tingkat berapa M? Tingkat 1 ya. Berapa M kira-kira? Wah, susah patokannya, Cok. Beda-beda pasti ya, udah pasti MM-an lah. 10 M? Bisa lebih juga. Kurang? Lebih bisa. Kalau kurang buat seorang lo yang udah punya popularitas buat apa lagi? Bro, hari gini popularitas benar memang ya. Tapi kan yang di luar popularitas kan tentu harus kita support dong. Iya. Tapi kalau gue sih analisa gue ya bang, analisa gue pribadi. Kalau buat Bang Andre Rosiadi mulu, Andre Taulani, kayaknya ini menghemat kampanye. Iya betul, paling tidak. Karena dia nggak perlu ngejar lagi ketenaran. Salah satunya itu juga, ya bisa menekan kos lah gitu. Pasti menekan kos minimal 50% menurut gue. Jadi calon-calon pilkada yang biasanya bawa orang-orang yang terkenal, tapi jangan bawa yang nggak ada otaknya gitu maksud gue. Emang ada ya? Emang ada? Dipilih-pilih juga gitu. Oh jadi ternyata elit-elit politik yang mau menyalonkan ini menggandeng artis itu tujuannya salah satunya itu ya? Menekan kos ya? Menekan kos dan mungkin memanfaatkan popularitas. Iya lah, apalagi. Betul. Iya. Memang sih ya. Kalau yang nggak ada otaknya kan maksudnya. Kan lu ada otaknya. Jadi bisa dikaryakan juga gitu kan. Karena Bang Andre Taulani ini sosok yang legend di dunianya. Dan kalau misalnya ada pembagian tugas antara calon gubernur dan calon wakil gubernur kan bisa pembagian tugas yang jelas tuh. Ini dia passionnya di mana nih kan. Misalnya gue calon gubernur misalnya kan, Bang, taruh tugas lu di sini Bang ya, di wilayah lu ini, kan. Yang dia pahamin, yang dia kan memahami interaksi dengan rakyat seperti apa. Dia tahu pasti. Dia bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara bermain di dunia seni, dunia pariwisata. Itu pasti udah dikuasain sama dia, udah di luar kepala lah, mungkin pasti. Jadi berarti ininya nomor satunya enak dong?
Nomor satunya Yang enak. kerja nomor 2. Nomor 2 kerja kan. Nomor 1 tinggal tanda tangan aja. tanda tangan aja ntar. Berarti yang banyak, enak banget nih, yang banyak duit itu nomor 1 tuh. Kalau gaji kan gajian nomor 1 bukan nomor 2. Oh iya benar. Gaji. Kalau yang lain gua nggak tahu. Nah terus gini bang, ini ada anaknya bang Andre nih ya. Iya. Ini Kenzi. 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 Wih, Kenzi. Bentar dong Kenzi. Kenal Sini dulu. kenalan dulu sama Om. Sini kenalan dulu sama Om. Aslinya lebih ganteng ya dibanding TV ya. Wah, bapaknya siapa dulu? Keren nih Kenzi guys. Nah. Kenzi ini, kalau Kenzi mau cita-citanya apa Kenzi? Sama kayak bapak. Sama kayak apa? Jadi politisi. Hah? Jadi apa? Jadi artis. Jadi artis. Tapi kalau Kenzi dibanding si Abang, dia sukanya mobil klasik ya. Dia klasik betul. Kalau si Abang sukanya mobil sport. Mobil sport. Yang di basement tadi. Yang di basement tadi. Basement betul. tadi. Ya, itu. Thank you Kenzi ya. Dia lebih ganteng dibanding bapaknya ya. Enggak beneran, ini serius. Kalau di kamera kayaknya biasanya, tapi kalau di aslinya Asli lebih memang gitu. Gue juga gitu, banyak orang bilang gue di kamera biasa, begitu lihat aslinya ganteng. Oh gitu ya. lebih hancur. Oke, terus gini Bang. Siapa musisi idola lo di dunia? Kalau di dunia, Iya. Beatles lah pasti. Beatles. Vokalisnya? Semuanya, terutama 2 ya, John Lennon sama Paul McCartney itu couple yang luar biasa. Oke. Gitu. Beatles ya? Beatles. Oke. Nah, terus kalau kita bicara politician di Indonesia, siapa politisi favorit lo? Waduh, ngomong politik di Indonesia nih agak susah juga ya, karena banyak politis di Indonesia yang jago-jago, yang keren-keren sih. Satu lah sebut, masa nggak? Dari banyak itu satu yang favorit siapa ya? Kayak Pak Jokowi ya? Enggak, kalau Pak Jokowi kan presiden. Oh presiden, Iya. bukan politisi kalau dia Bukan dia politi- presiden. presiden, Ya? presiden. Pak Jokowi bukan politisi, Anda presiden. Ah, presiden dia. Tapi bukan politisi gitu ya? Bukan. banyak lah, banyak. Gua suka Bang Sandi. Oh Bang Sandi. Kenapa gua suka Bang Sandi? Oke. Anak muda, Oke. keren, pinter. Bang Sandi kan sama lu tuan dia. Makanya kan gue biar dia seneng, gue sebut anak muda. Iya dong, ya enggak? Kan gue juga sama. Dia dianggap lebih muda gitu ya? Iya, maksudnya Iya, gitu. Kan lu nganggap gue tua melulu. Karena gue nganggap Bang Sandi di atas gue kan. Iya. Itu. Ada legal standingnya ngaku lu anak muda juga gitu kan? Iya. Iya, oke. Dan yang kayak begini-gini yang untuk masa depan nanti yang akan membawa negara kita supaya Jadi abis nextnya Pak Jokowi ini menurut lu Bang Sandi yang cocok nih jadi gantiin dia? belum tahu, tapi paling tidak karakternya harus anak muda. Oke. Harus muda yang punya jiwa Punya jiwa muda. muda dan patriot. Wah, Oh, dan disimpulkan dari segala macam karakter politisi, berarti menurut lo Bang Sandi favorit lo? keren, asik. Satu dari semua politisi banyak lo Bang di Indonesia. Ya, Satu. untuk anak mudanya dia lah. Untuk Bang Sandi lah. Main aman. Nanti kalau gue nyebut yang lain ngiri. Wah, gue nggak dibilang itu. Iya. Bang Sandi aja lah. Ah, lo karena pernah ngisi acara Bang Sandi kali. Iya, Bang Sandi. Thank you. Kapan-kapan ajak saya lagi ya. Berapa kali itu Bang ya? 4 kali ya? 4 kali. Ngisi acara itu ya? Gue jadi host waktu itu. Jadi host sama waktu itu siapa Bang? sama Hesti Purwadinata. Sama Hesti, keren juga tuh di Hesti itu. Dengan gaya kakunya dia tapi bisa lucu gitu. Bisa Bang. lucu, iya. Keren Bang ya. Nah, kalau pelawak Bang, lu kan bisa dikategorikan pelawak juga bisa sebenarnya. Enggak, Lucu. gue mungkin lebih dibilang model. Kalau gue model. Masa mana ada pelawak sekeren begini kan? Iya. Pelawak tuh pasti mukanya lucu. Lucu, ya. Mukanya yang ya gitu deh, yang unik-unik. Kalau gue kan gila model. Maksud lu bro. mukanya jelek gitu kalau pelawak? Unik. Oh, Nggak bilang unik. jelek, unik. Oke. Jelek kan belum tentu unik. Oke, kayak siapa contohnya yang unik itu? Mas Tukul. Mas Tukul unik. Unik mukanya. Oke. Berkarakter. Unik tuh bukan jelek ya, bukan ya? Bukan, Sule. Sule. Sule tuh berkarakter. Karakter. Mukanya kotak. Kayak kardus. Itu karakter. Karakter gitu ya. Jadi yang ganteng itu sulit jadi pelawak. Sulit, Oke. cuman gua doang, the one and only. Oke. Makanya banyak, ih gila pelawak ganteng. Kalau misalnya unik emang gampang lah. Dia tinggal dia udah ketawa, tapi orang ganteng mau diam gimana tetap aja keren. Iya, enggak. Tapi bagaimana ketika dia udah keren, orang masih bilang dia lucu. Oke. Itu kan sesuatu, kayak gua nih. Gua Oke. diem aja kan keren banget. Tapi ada yang bilang, gila gua ngeliat muka-mukanya Bang Andre ketawa ngakak. Iya. Berarti gua punya sesuatu dong, ya, Iya, yang nggak iya, punya, iya. yang nggak dipunyain sama yang lain. Iya. Dan nggak ada pelawak ganteng di Indonesia, cuman gua doang. Itu butuh otak tuh Bang. Itu dia. Ini bro, kita bacain pertanyaan tadi kan gue sempat posting di Instagram tuh. Mana Instagram? Nih. Mana. Kita posting di Instagram tadi Bang. Pertanyaan buat Bang Andre Taulani. Nah, kita lihat ya. Baru gue posting 30 menit yang lalu. Wah, udah banyak nih pertanyaan nih Bang. Boleh nggak gue tanya? Boleh.
Ken dipanggil tuh Ken, Om Melvin. Pertanyaannya ngeri-ngeri pertanyaannya. Pastilah, hostnya aja ngeri. Bang Andre sekarang ikut gabung parpol mana? Ini dari Faisal Hab Aziz nih. Gua, Iya. Partai Balsem. Parpol. Belum ada. Oke, belum ada ya. Belum ada. Kita pilih-pilih nih, karena banyak banget nih pertanyaannya nih. Bagaimana pandangan Bang Andre tentang rezim kali ini? Rezim kali ini menurut gua Dalam menangani corona di sini baca. Gimana menurut dia tentang pemerintahan rezim kali ini dalam menangani corona? dalam menangani corona Ini ya. dari Desi Fribriana. Karena begini sih, semua dunia mengalami sama sih ya. Artinya ini corona ini bukan musuhnya Indonesia, musuh dunia bersama gitu loh. Jadi masing-masing negara tentu mempunyai langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dengan yang lain-lain juga. Jadi keputusan yang diambil atau misalnya juga kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan diambil, tentu mereka juga sesama kepala negara udah saling diskusi gitu ya. Jadi hampir sama aja. Sama aja. Jadi nggak bagus-bagus juga. Ya standar lah. Standar. Gitu. Karena yang dilawan musuhnya tapi nggak kelihatan Ini sih. Pak Jokowi nonton nih Bang Uli bilang standar. Iya. Ya benar, Pak semua Jokowi standar. seluruh dunia juga sama, standar internasional. Jadi biasa aja nih Pak Jokowi. Iyalah. Nggak jago juga. Apa? Nggak jago juga berarti. Jago nggak jago relatif lah, ya kan. Apa gara-gara ini yang macam idealis sih ngomong gini. Kita baca lagi Bang ya. Kita pilih 3 pertanyaan Bang ya. Apa nih? Kasar ini pertanyaannya. Jangan kasar lah. Kita pilih yang agak-agak enak lah dikit. Nah, di umur yang sudah hampir mencapai 46 tahun ini, adakah harapan dan cita-cita Bang Andre ke depan? Ini dari Aldo Fernando. Gue tinggal memaintenance apa yang sudah ada sekarang. Ya. Kemudian saatnya gue juga mulai memikirkan penerus nih, kayak anak-anak gue, Kenzi, Dio, kan bakatnya sudah mulai terlihat. Jadi gue harus memupuk mereka lah gitu, untuk bukan menjadi pengganti, paling tidak dia mempunyai arah kemana dia nanti berkembang depannya gitu loh. Tapi kalau untuk gue sendiri, apa yang sudah ada sekarang gue tinggal maintenance saja, karena buat gue apa yang gue dapat sekarang ini udah bersyukur ya, tinggal gue jaga aja. Iya. Nah, terus ini Bang. Ini pertanyaan satu lagi Bang. Apa nih? Gue curiga ada ketawa-ketawa. Apaan? Apa? Pertanyaan. Ini pertanyaan Bang. Siapa ulama yang menurut lo? Siapa ulama favorit lo di Indonesia ini? Banyak, semuanya banyak. Semuanya gue favorit. Semuanya favorit? Masa nggak ada satu Bang lo? Agama lo kan kencang juga Bang, agama lo. Masing-masing punya karakter ya. Gue suka. Siapa ulama favorit lo? UAS gue suka. UAS. Kenapa lo suka UAS Bang? Gaya ngomong tuh asik gitu loh. Asik ya? Karena anak Medan, gue juga kan masih ada darah-darah Sumatera kan. Jadi logat dia membawakan itu, pasti gue ada ketawanya. Terus gue mikir, keren ya. Jadi materi satu ke materi yang lain itu dia bersambung terus, berhubungan terus, tapi isinya juga ada gitu loh. Jadi satu belum diputus, satu udah selesai disambung. Ada kan kadang-kadang satu belum selesai udah disambung lagi. Iya. Gitu. Kalau UAS tuh keren, asik gitu. Keren ya. Terus ada lucu-lucunya dengan berbagai mazhab yang disampaikan sama dia ya. Iya. Jadi kalau mazhabnya ini ya kalian begini boleh. Terus ketika kalau misalnya dia udah kalau lagi bersenandung Quran tuh baca ayat tuh. Iya. Nah, itu enak banget. Melayunya dapet. Melayunya dapet, itu gue suka Bang. Lo Melayu ya Bang ya? Melayu lah, kan darah Batak juga ada gue. Nyokap gue Batak, Melayu, Medan. Iya. Jadi bokap Ambon. Bokap Ambon. Oh, lu Ambon. Makanya kalau lu begitu Bang ya? Kenapa? Itu apa tuh kalau Ambon? Oh, bukan mahal. Ini kalung kesehatan ini. Berlian Bang? Kalung kesehatan? Enggak. Beragam. Bukan berlian, beragam. Gitu. Jadi UAS. Gua suka UAS. Agim gua juga suka juga. Agim yang lemah lembut, kalem, tapi juga asik gitu. Bagi beda-beda karakter. Iya, 2 ulama itu yang lo favorit. Gua suka sih. Oke, menarik. Satu lagi nih Bang. Tapi satu lagi Bang.
Tadi kocak sih tadi tuh. Anjir tuh pertanyaannya. Apa gue tanyain yang ini? Enggak. Gila lu, jangan. Parah lu, parah. Ngeri-ngeri pertanyaannya ya. Apa lagi? Oke gini deh. Ini ada pertanyaan lagi dari Derakmawati. Kapan Bang Andre mau hijrah seperti Aziz? Emang Aji sudah hijrah? Oh, nggak tahu aja. Aziz belum hijrah nih ya? Kenapa emang tadi sih Aziz kemarin cabut kan katanya karena hijrah? Bukan, dia mungkin mau konsentrasi di pesantrennya dia. Oke. Tapi kan akhirnya balik lagi. Mau fokus. Oh balik lagi deh? Balik lagi ke dunia entertain lah. Oh. Sahur kemarin balik, terus dia masih bikin YouTube gitu. Oke, ya. Oke. Bukan karena lagi nggak laku bukan kan? Bukan, dia nggak tahu juga sih. Jadi gini, kalau ditanya kapan hijrah, itu nggak bisa ditentukan. Oke. Dan Oh iya benar. itu kan Cerdas. bagaimana ininya kita kan. Sama aja ketika perempuan mau berhijab, Iya. gitu kan. Iya. Berhijab dong, ya kan. Hidayah datang kapan tahu ya? Hidayah kan kita nggak. Hidayah memang ada yang bilang hidayah itu bukan ditunggu tapi dicari. Iya. Memang betul. Cuman Iya. kan waktunya orang beda-beda. Ada yang cepet, Iya. ada yang lambat. Iya. Misalnya kita udah cepet nih hijrah, wah udah hijrah nih, waktunya cepet, gila Bang Andre udah hijrah. Iya. Tiba-tiba cuma sebentar, abis itu gua balik lagi, percuma kan? Iya. Berhijab, wah udah berhijab nih, tiba-tiba sebentar abis itu dibuka lagi. Kayak siapa tuh Bang? Ya banyak lah yang begitu. Oke. Kan sayang, mendingan benar-benar dimatangkan, benar-benar dirinya itu udah diserahkan betul-betul dan ikhlas untuk berhijrah. Insya Allah akan selamanya istiqomah gitu. Oke, terus satu lagi gini Bang. Kenapa lo suka mobil klasik? Yang tua tuh lebih enak. Yang tua lebih enak. Apa enaknya Bang? Kan udah kendor-kendor. Lebih pengalaman yang tua itu. Pengalaman ya? Iya. Bukannya dia udah kendor-kendor udah kurang enak. Kendor-kendor kita kencangin lagi dong. Kencangin lagi, bisa Iya ya, dong. dibaut, Bisa ya. dibaut lagi, ganti baut yang baru. Iya. Kalau yang tua itu Diinjeksi kan ada misalnya bilang ya. istilahnya old but gold. Artinya apa? Tua tapi emas. Tua tapi mas. Iya dong. Oke. Jadi yang tua itu kan kalau dia makin lama udah nggak pernah dibikin lagi mobilnya kan, jadi sesuatu barang yang rare, yang langka, akhirnya nilainya juga jadi tinggi. Barang klasik jadi tinggi gitu. Iya. Menarik. Ya, teman-teman semua, inilah sekelumit ceritanya Bang Andre Taulani. Sekelumit panjang banget, bukan sekelumit. Sekeranjang ini Mas. Bang Andre ini unik. Banyak yang bilang dia dulu nyebong, ada banyak juga yang bilang dia ngampret. Tapi gue tahu sebenarnya apa, tapi nggak usah dibahas di sini. Cebong kampret kan tetap aja sama-sama hidup. Ya. Ya, Tapi lu mengartikan politik itu ya seperti ini gitu ya, Bang, ya. seperti ini, nggak apa-apa. Jadi jangan dibawa dendam teman-teman Jangan, semua. jangan. Jadi walaupun dia cebong ataupun dia kampret, gue nggak bilang dia cebong ya. Kalian sendiri tentukan. Kita udah selesai pertarungan. Ya. Tunggu pertarungan lagi 2024 nanti. Nah, 2000 siapa tahu? Tiba-tiba gue maju 2024. Oh, Kan siapa tahu? Who knows hidung siapa ya nggak? siapa yang dukung? Tulis di komentar ya. Kalian dukung Bang Andre ini. Jangan 2024 dulu Bang. Besok nih pilkada. Gubernur? Gubernur Apa wali kota Enggak, kira-kira? gue maunya lu nominal levelnya provinsi. Lu tim sukses ya? Gue tim sukses, gue bantuin. Oke. Oke Bang ya? Sip. Teman-teman semua coba tulis di komentar, setuju nggak kalian kalau Bang Andre maju di provinsi? Siapa tahu ada yang mendanai di sini. Sponsor. Sponsor. Walaupun dia udah kaya, dia nggak mau keluarin duitnya sendiri. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.